militansi negara Iran, Kuba, dan Korea Utara. Coba kalau kalian mau tahu politik, yang namanya geopolitik, pertanyaannya, Amerika yang katanya negara superpower, menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran. Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo, kenapa? Ayo, itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran itu luar biasa. Coba bayangkan, tidak terpecah belah. Iran itu saya baca sejarah Iran. Iran itu sebuah negara, hampir ribuan tahun dia tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena rakyatnya bergotong royong, bersatu, padu menjadi satu. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika. Sampai hari ini saya kalau melihat luar biasa. Kita mestinya seperti itu. Kalau akan mulai ada orang yang mengambil namanya daerah kita, apakah kita akan biarkan saja? Kita ini harusnya bersatu padu, tetap menjadi yang namanya Indonesia bisa abadi, saudara-saudara. Mana ada orang yang bisa berpidato seperti saya? Kalau perlombaan pidato, saya pasti selalu menang, saudara-saudara. Tapi karena apa? Karena ini dari hati nurani yang paling dalam, saudara-saudara. Bukan hanya melihat teks ini saja. Camkan itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Bayangkan Pulau Rote itu di mana? Di bawah. Miangas itu di mana? Di atas. Belum tentu anak-anak sekarang itu tahu. Pada usia Republik yang ke-81 ini, semua yang diimpikan Bung Karno harusnya sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan sendiri, seperti tadi yang saya katakan. Belajar juga dari tradisi kebudayaan Eropa. Bukankah mereka memiliki karakter disiplin dan fighting spirit yang begitu besar? Mereka semua menempatkan pendidikan dan kesehatan rakyatnya sebagai prasyarat pokok pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lah bayangkan sekarang saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik. Sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak. Rakyat jelata. Yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang. Nah sekarang itu tolong dengarkan ya, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak. Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Apa? Sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa Bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Loh kenapa? Cari duit Bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak bisa masuk. Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar. Harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia. Indonesia merdeka harus ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Bingung saya, karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran. Karena katanya banyak orang-orang pintar itu
tidak punya pekerjaan, dan jumlahnya saya bingung. Kenapa katanya sampai 1 juta? Kemana mereka? Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi. Itulah jalan peradaban kita. Jalan ini menuntut dukungan sistem politik, khususnya perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan, bukan seperti sekarang ini. Hukum yang ada tetap ada, tetapi yang namanya berkeadilan bagi semua tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini saya sering mendengarkan kritik sosial yang gaungnya semakin kuat. Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak? Mengapa negara hukum sulit sekali diwujudkan sehingga ketidakadilan merajalela? Keadilan untuk semua menjadi tuntutan yang semakin kuat. Kita tidak boleh lagi mengabaikan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Saya mendengar ini, saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda ya. Hukum itu dilakukan tapi tidak berkeadilan. Ya seperti saya tadi yang saya ceritakan. Tapi itu karena memang dia kan jengkel, karena Bung Karno maunya untuk Indonesia merdeka. Nah ini sudah merdeka. Lah kenapa yang bagian hukum kita itu melakukan hal-hal? Betapa saya tidak nangis. Ada seorang ibu mungkin kelaparan, itu mencuri buah labu. Saya ingat itu ada di TV. Itu kok terus diambil terus pura-puranya itu proses hukum. Dijatuhi hukum 2 bulan. Saya bilang aduh ilah, orang-orang hukum ini kok keren banget ya sekarang. Tapi kalian sendiri kan melihat barusan ini kan terbuka yang namanya korupsi luar biasa. Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita kerjakan bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya paling senang mengatakan itu di dalam konstitusi, tapi saya selalu lupa ayatnya, bukan ayatnya, pasalnya, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Kamu ingat itu, Ibu kalau mau tepuk tangan sendiri ndak apa-apa, tepuk tangan. Jangan ngikut-ngikut saja, pakai kemauan sendiri, jangan takut. Ini kan menunjukkan mereka ini pada takut. Oh, kalau sendirian nanti aku mungkin nggak boleh kamu begitu. Kelihatan. Kenapa? Saya dipanggil polisi 3 kali loh, zaman Orde Baru. Bayangkan, saya datangi karena saya warga negara Indonesia yang baik. Baru 1 kali saya sudah datang ke kejaksaan. Aduh keren banget deh. Dari jam 8 pagi baru sudah sampai jam 8 malam. Ini bukannya bohong, benar. Coba ayo, tapi saya datang baru sekali dipanggil. Makanya bagi mereka yang dipanggil tuh mbok datang gitu loh. Wah, tapi kan ada beberapa orang yang baru ini wah nggak mau datang. Tunjukkan dengan itu dia ada kebenaran, bahwa di dalam itulah saya menegakkan kebenaran. Lah buktinya saya nggak sama sekali dengan ditahan karena saya bisa mengatakan apa yang ditanyakan saya jawab dengan benar. Tapi kamu, saya bilang setelah itu sama jaksa-jaksanya, jangan kamu tidak punya peri kemanusiaan dan berkeadilan. Apa yang sudah saya katakan secara hukum yang namanya normal, secara hukum Republik Indonesia, tidak ada perbuatan saya yang katanya dibuat seperti ini, dibuat seperti itu. Mana buktinya?